Ya, setelah sekian lama akhirnya Jokowi memilih Yusuf Kala sebagai pasangannya maju dalam Pilpres 2014. Apa pertimbangan utama JK yang akhirnya dipilih dan siapkah JK kembali menjadi nomor 2? Kami akan tanyakan langsung kepada Baca Pres dan Baca Wapres Joko Widodo dan Yusuf Kala yang bergabung dari luar studio. Selamat sore Pak Joko Widodo, Pak Yusuf Kala juga selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala, pertama kami ucapkan selamat atas deklarasi yang sudah dilakukan siang tadi. Tapi saya ingin langsung tanyakan ke Pak Joko Widodo. Pak Jokowi, kalau kita lihat nama Pak Yusuf Kala ini kan sebenarnya sudah cukup lama beredar di survei-survei dan bahkan elektabilitasnya ketika disandingkan dengan Anda juga paling menempati posisi paling tinggi. Tapi kita tahu juga bahwa kronologinya ada pengumuman cawapres yang sempat tertunda beberapa kali begitu ya Pak Jokowi. Sebenarnya pertimbangan utamanya apa Pak pada akhirnya memilih figur Yusuf Kala? Bangsa ini mempunyai masalah-masalah yang besar, sehingga perlu penanganan, perlu kerja keras yang malam. Dan saya melihat Pak Yusuf Kala itu berada pada kandidat yang terbiasa dengan kerja keras, terbiasa dengan kecepatan, dan terbiasa dengan kerja siang malam. Kemudian yang kedua juga masalah proses. Ada proses memang yang kita lihat, kita juga mengamati elektabilitas, kita juga melalui pertimbangan-pertimbangan, melalui perenungan, konsultasi dengan seluruh partai pendukung, konsultasi dengan kiai-kiai juga, dan setelah melalui pertimbangan, perhitungan, perenungan, kita memutuskan cawapresnya adalah Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Baik, iya Pak Jokowi. Sekarang saya beralih dan yang lain juga elektabilitas juga. Faktor elektabilitas juga menjadi poin penting yang dibahas hingga berhari-hari sampai pada akhirnya hari ini diumumkan begitu ya, Pak Jokowi ya? Iya betul. Iya betul. Elektabilitas juga. Baik, Pak Yusuf Kala, kita ingat pada Pilpres 2009 ketika Anda ingin mencalonkan diri dan akhirnya bertarung kemudian kalah pada waktu itu Pak. Saya ingat kalimat Anda yang menyatakan kalaupun kalah saya akan pulang kampung, mengurus kampung begitu Pak ya. Tetapi kami ingin tanya sekarang, apa yang membuat Anda sekarang kemudian menerima tawaran dari seorang Joko Widodo untuk kembali maju dalam bursa Pilpres dan kali ini kembali seperti pada tahun 2004 Pak menjadi bakal calon wakil presiden? Ya, terima kasih. Assalamualaikum juga sama Pak Jokowi. Jadi pertama, kampung saya setelah jadi wapres Indonesia, bukan lagi di Makassar saja, di seluruh Indonesia. Karena sudah seperti itu. Jadi kalau saya katakan kembali kampung, ya kembali ngurus nasional ini juga, ya kan? Ya kemudian apabila kita berbicara kenapa, ya setiap kita ini kan mempunyai suatu tujuan. Tujuan kita itu ialah tentu memajukan bangsa, memakmurkannya, bagaimana membawa bangsa ini jauh lebih baik, lebih hebat. Itu tujuan kita semua. Nah, apabila kita mempunyai kesempatan yang baik untuk itu, tentu kita harus berkewajiban untuk ikut serta. Jadi kalau kita berada di sini, tentu yang pertama kita lihat apa tujuan kita, seperti tadi itu. Kemudian apa situasi kita dewasa ini? Nah, kemudian bagaimana menuju ke situ? Nah, itulah kita bersama-sama melihat keadaan sekarang untuk menuju itu. Itulah kita bersama-sama harus lakukan dengan membantu Pak Jokowi. Ya. Sebenarnya dalam menjelang Pilpres atau mungkin sebelum pemilu legislatif juga, nama Anda ini sebenarnya sudah sempat dilirik oleh beberapa partai lain atau seperti apa Pak Yusuf Kala? Dari awal memang ingin berhasrat untuk mendampingi Pak Jokowi atau sebenarnya ada keinginan lain untuk kemudian maju berkiprah lagi seperti 2009 atau seperti apa Pak JK? Ya kalau itu sih semua orang mempunyai suatu keinginan yang sama, cita-cita kebangsaan. Namun dalam cita-cita kebangsaan itu juga kita mempunyai
satu pikiran bahwa dengan cara apa, karena akan cita-cita kebanggaan kita, cita-cita kemajuan. Ya. Tentu sayang kepada Ibu yang Baik. Baik, sayang sekali ada sedikit gangguan teknis ya dengan hubungan dengan Pak Yusuf Kalla. Pak Jokowi tahan dulu, Pak Yusuf Kalla juga tahan dulu. Nanti kita akan kembali membahas lagi karena kita ingin tahu bagaimana sebenarnya apa yang terjadi ketika Joko Widodo sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri di Pasar Gembrong beberapa hari lalu yang mengisyaratkan koalisi. Tapi ternyata hari ini kita tahu sendiri bahwa Golkar beralih ke poros yang lain. Apa pertimbangannya saat itu? Kita akan kembali membahasnya dalam Prime Time News saat lagi. Deklarasi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Jokowi dan Yusuf Kalla menuai berbagai harapan dan pendapat dari warga. Mereka berharap Jokowi dan Yusuf Kalla akan mengutamakan pemberantasan korupsi untuk membawa Indonesia maju. Positif, apalagi beliau dua-duanya seorang pengusaha, jadi saya kira Indonesia akan lebih bagus. Dan saya yakin satu putaran. Kalau saya tengok Jokowi, dia luar biasa, dia nggak seperti pemimpin-pemimpinnya yang gendut. Kalau menurut saya mungkin Jokowi, Mbak. Kalau Jokowi itu dilihat dari popularitasnya lebih tinggi, lebih banyaknya pendukung. Kalau aku paling penting poin yang pertama korupsi, pemberantasan korupsi, karena memang karena masa pemerintahan kemarin korupsi memang lagi merajalela benar, Mbak. Jadi harapan kedepannya lebih korupsi, lebih diberantas saja kalau untuk presiden yang akan datang. Baiklah, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News bersama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Joko Widodo Yusuf Kalla. Saya kembali ke Pak Jokowi terlebih dahulu sekarang. Pak Jokowi, kita tahu sekarang pilihan jatuh pada Pak Yusuf Kalla. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang bagaimana konsep dua pasangan ini tentang bangsa Indonesia ke depan dan juga tentang membawa gerakan perubahan. Tapi yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, Pak, beberapa hari ini kan menyisakan misteri, Pak. Ada nama Yusuf Kalla, kemudian beredar juga nama Abraham Samad waktu itu. Bagaimana sebenarnya ceritanya nih Pak Jokowi? Ya memang ini kan dari kriteria kemudian nama-nama masuk. Nama-nama masuk kemudian tinggal 3. Setelah 3 terakhir tinggal 2. Dan diserahkan kepada saya untuk memutuskan. Tetapi memutuskan itu kan semuanya memakai pakai perhitungan, pakai perenungan, pakai pertimbangan-pertimbangan dari semua segi kita lihat, plus minusnya semuanya kita lihat. Dan juga paskanya kalau Tuhan mengizinkan pasca setelah Pilpres itu kita akan bekerja seperti apa, ini semuanya kita hitung. Karena memang sekali lagi masalah bangsa ini besar sekali, perlu sebuah kerja keras, perlu kerja siang malam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Baik, kalau kita garis bawahi berarti saat tinggal 2 nama itu adalah ya diputuskan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Baik, Pak Jokowi, apakah mungkin Bapak sekarang menyampaikan kepada publik terkait 2 nama terakhir itu kan adalah Yusuf Kalla dan Abraham Samad. Apa yang terakhir kemudian menyebabkan akhirnya Anda menjatuhkan pilihan setelah melalui perenungan tadi Pak kepada seorang Yusuf Kalla ini? Ya tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi lewat pertimbangan dengan ketua-ketua partai. Kita juga bertanya kepada kiai-kiai sepuh, kemudian juga perhitungan plus minusnya semuanya dihitung. Baik, jadi ada pertimbangan. Dan diulang lagi tadi malam dengan semua ketua partai baru kita putuskan. Baik, sekarang kayak ke Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, ada satu hal menarik tadi yang disampaikan di Teguh Umar ketika Sekjen PDI Perjuangan juga memandu pertemuan tadi begitu, menyebutkan bahwa partai apa sebenarnya yang diwakili oleh seorang Yusuf Kalla. Kita tahu Pak JK masih kader dari Partai Golkar, tapi kita tahu juga hari ini Partai Golkar memberikan dukungannya kepada poros yang lain. Nah,
Bagaimana Pak JK melihat hal ini, terutama terkait untuk strategi pemenangan pasangan ini ke depan, Pak? Mesin Anda tentu saja bukan Golkar sekarang. Apa yang akan Anda gunakan dalam kerja politik ini, dalam konteks strategi pemenangan nanti? Ya, kalau sudah masuk dalam ranah kampanye, perjuangan untuk pemenangan cita-cita, maka itu masuk kepada hal di mana memperkenalkan, mengemukakan apa yang kita janjikan, apa yang kita memberikan harapan kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan. Jadi ini harapannya, ini janjinya, ini visinya yang kita selalu kita katakan itu. Kami punya capability, kemampuan untuk itu berdasarkan track record. Kemudian karena itu kita akan melaksanakan ini. Anda tentu kita minta untuk memilih ini, kemudian kita melaksanakan janji itu untuk kebaikan bersama. Kurang lebih begitulah arus yang kita ingin bicarakan, bahwa apa kegiatan politiknya ialah kegiatan menyampaikan ke masyarakat, kemudian masyarakat dapat menerimanya, kemudian masyarakat dapat memilihnya, kemudian memberikan amanah kepada kita, kepada Pak Jokowi dengan saya tentu, sehingga cita-cita ini dapat dilaksanakan. Dan kami berdua tadi dengan penuh janji, karena saya ingin sekali lagi ulangi bahwa ini kan sesuatu hal yang tidak terjadi dimanapun. Kita banggakan itu, bahwa partai pendukung Ibu Mega, DSDM, PKB, dan juga Hanura itu. Ya, Pak JK. Baik, ada gangguan teknis lagi. Saya kembali ke Pak Joko Widodo terlebih dahulu. Pak Joko Widodo, kami ingin tahu Pak Jokowi, karena beberapa hari yang lalu juga masyarakat disuguhi tontonan yang begitu menarik begitu ketika Anda bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri di Pasar Gembrong. Sinyal koalisi saat itu sangat kuat dengan kata-kata yang ingin saya kutip dari Anda. Kata-katanya adalah, ya kami bertemu di titik ini. Kalau bertemu di titik ini artinya apa? Jadi melemparkan memang pertanyaan kepada pewarta atau wartawan yang ada di sana. Saya ingin tanya ke Pak Jokowi, bagaimana kemudian Pak akhir kelanjutannya dengan Partai Golkar ini? Apa cerita di balik itu semua hingga akhirnya Golkar tidak jadi ke PDI Perjuangan? Ya kan sudah saya sampaikan, kita bertemu di Pasar Gembrong dan ini adalah titik temu. Tetapi ternyata tidak ketemu. Jadi bertemu di temu tapi belum tentu ketemu, dan begitu ya? Tidak ketemu tentu saja. Iya, tentu saja ada sebab-sebabnya, banyak sekali sebab-sebabnya. Ya tidak sambung lah, karena ada permintaan dan kita tidak bisa memberikan, ya tidak ketemu. Oh, jadi artinya di sini Partai Golkar maksudnya tidak sesuai dengan konsep yang ditawarkan PDI Perjuangan terkait dengan kerjasama tanpa syarat itu, Pak? Iya betul, karena memang kita sudah tekankan sejak awal, kerjasama ini kerjasama tanpa syarat. Tanpa syarat, kalau artinya sama sekali tidak membicarakan di awal begitu, Pak ya? Kalau tidak ada sama sekali. Jadi kalau memang tidak mau dengan apa yang kita sampaikan, ya lebih baik saya kira ya tidak ketemu. Baik, terkait dengan bergabungnya Partai Hanura, yang terakhir apakah juga sepakat dengan kerjasama tanpa syarat yang seperti juga baru dideklarasikan kecil-kecilan begitu ya tadi pagi di Teguh Umar? Nanti dijawabnya Pak Jokowi. Kita akan bergabung lagi di Prime Time News usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Prime Time News akan kembali berbicara langsung dengan... Baik, kita kembali di Prime Time News. Saya akan kembali mewawancarai bakal calon Presiden Joko Widodo dan bakal calon Wakil Presiden Yusuf Kala yang bergabung dari luar studio. Saya kembali ke Pak Yusuf Kala sekarang. Pak Yusuf Kala, saya ingat sepanjang 2004, pemerintahan 2004-2009 begitu, Pak Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden terlihat menjadi sosok yang begitu aktif, bahkan ada pihak juga yang menilai cenderung dominan. Nah, bagaimana Anda melihat dalam konteks sistem presidensial untuk bisa bergabung lagi kemudian sekarang dengan figur Joko Widodo di 2014 ke 2019? Apa yang Anda pelajari dari saat Anda berada di pemerintahan tahun 2004-2009 itu, Pak Yusuf Kala? Hal ialah menjalankan tugas
itu bertugas dengan kemampuan APBN-nya dan kemampuan kebijakan dan menggerakkan masyarakatnya. Nah, kalau Anda mengatakan tadi 2004-2009 itu baik, tentu 3 hal itu baik. Tentu Anda bandingkan apa? Anda bandingkan mungkin keadaan sekarang yang tentu ya kita lihat daripada seluruh survei mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat itu rendah. Karena itulah maka pilihannya apakah kita melihatnya daripada perilaku atau perilaku dengan hasil. Kalau sekarang ini mungkin banyak hal yang menilainya ya bagaimana, tapi tugas saya membantu presiden dan dulu dan nanti, dan untuk agar tercapai hasil itu, bahwa hasil itu baik, ya tentu ke seluruh rakyat tentu menikmati kebaikan itu. Saya justru tidak sebagai wakil pada waktu itu, justru tidak mendapat banyak hal. Buktinya saya cuma mendapat 12% daripada suara dibandingkan 60% presidennya. Jadi kita melihat bahwa yang paling penting kita apa yang hasil kita untuk rakyat. Jangan dinilai, bukan hanya dinilai daripada bagaimana strukturnya itu. Apapun baiknya struktur itu, kalau tidak dicapai artinya kan rakyat kecewa. Baik, Pak Jokowi, saya ingin tanya juga pertanyaan yang sama. Jika melihat rekam jejak seorang Yusuf Kalla saat berada di pemerintahan pada 2004-2009 itu sosok yang aktif, bahkan sempat ada terpancar gitu ya, kegeraman bahwa adanya keputusan yang lamban diambil oleh seorang presiden saat itu. Nah, Anda ketika nanti terpilih misalnya di 2014-2019, siapkah Anda dengan karakter wakil Anda yang seperti ini, yang punya karakter kerja seperti ini? Ya, kan karakternya bagus. Artinya Pak Yusuf Kalla ini mempunyai kecepatan dalam memutuskan, kecepatan dalam bertindak. Sehingga presidennya juga harus lebih cepat lagi gitu loh, cepet-cepetan. Ini kan kerja cepet-cepetan. Tetapi di dalam undang-undang itu kewenangannya sudah diatur. Nah, itu aja yang kita pakai. Nah, itu bagaimana mensolidkan hal-hal seperti itu, koordinasi agar tidak missing, ada hal-hal yang miss kemudian menjadi ramai di publik menurut wakil presidennya ini, menurut presidennya berbeda lagi, ada kegaduhan politik yang sempat tersaji pada waktu itu. Menurut Anda, apa yang akan dilakukan Anda untuk menjaga kuatnya sistem presidensial ini, Pak Joko Widodo? Ya, memang kita ingin memperkuat sistem presidensial agar betul-betul lurus dan kuat. Yang kedua, saya kira kalau komunikasi dengan Wapres itu bagus, setiap hari, setiap saat bisa telepon, setiap hari bisa ketemu, dan kita menyampaikan tindakan-tindakan jangka pendek, jangka sedang. Saya kira nggak ada persoalan. Itu yang saya lakukan. Saya dengan wakil wali kota di Solo, Pak Rudi juga 8 tahun rukun-rukun saja, dengan karakter yang berbeda. Di Jakarta dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Ahok juga sama, dengan karakter yang sangat berbeda juga. Saya kira kita saling mengejar, saling cepat, kerja cepat, untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan. Saya kira dengan Pak Yusuf Kalla juga sama. Kalau beliau pengennya cepat, ya saya pengen jauh lebih cepat. Nah, nanti kejar-kejaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, masalah-masalah bangsa. Baik, iya Pak Jokowi, sebelum kita bertanya lagi ke Pak JK, karena mungkin masih ada gangguan teknis begitu, Pak Jokowi, saya ingin tanya lagi. Sekarang kita mulai berbicara tentang apa yang akan Anda, paling tidak dari gambaran sekarang ini, belum secara detail mungkin, apa yang akan Anda lakukan bersama Pak Yusuf Kalla begitu ke depannya bagi bangsa Indonesia. Kita tadi wawancara beberapa warga, ada yang menitik beratkan sebenarnya kepada pasangan ini agar menyelesaikan permasalahan korupsi yang kian mengakar di Indonesia ini. Kira-kira dalam gambaran Anda, Pak Jokowi, apa yang akan Anda lakukan pertama kali, misalnya nanti Anda dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin negeri ini? Mau membangun sistem ini harus dibangun. Seperti yang sudah kita lakukan, baik di Solo maupun di Jakarta. E-budgeting, e-purchasing, kemudian cash management system, kemudian pajak online, kemudian izin-izin online, IMB online, dan ini akan preventif, akan menghilangkan dan mengurangi sebanyak-banyaknya adanya penyimpangan, korupsi. Baru
tindakan yang kedua adalah penegakan hukum. Kalau sistemnya sudah dibangun baik, sistemnya sudah diperbaiki jadi bagus, tetapi masih ada yang main-main dengan sistem itu, ya penegakan hukum yang tegas. Baik, kita akan break kembali. Nanti kita akan kembali lagi Pak Jokowi dan juga Pak Yusuf Kalla. Pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya kembali ke Pak Joko Widodo yang merupakan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Partai Hanura. Baik, saya tanya sekarang Pak Jokowi, mungkin kita tahu bahwa apa yang pernah Anda sampaikan tentang kerjasama politik yang ramping. Publik ingin bertanya Pak, apakah sebenarnya setelah Pilpres nanti PDI Perjuangan dan poros ini masih tetap membuka tangan bagi partai lain untuk bergabung atau tidak? Kerjasama dengan partai yang lain untuk bergabung, saya kira kita terbuka. Tetapi sekali lagi, memang yang ingin kita lakukan adalah memperkuat, meluruskan sistem presidensial, sehingga pilihan kita memang kemarin adalah koalisi yang memang ramping dan mempunyai semangat yang sama, sehingga kita sampaikan kerjasama tanpa syarat. Tetapi kalau misalnya nanti setelah menang ada yang ingin bergabung, saya kira juga masa kita jangan gabung, kan nggak bisa. Tapi kalau Anda lihat sendiri sebenarnya tetapi mestinya dengan catatan, tetapi dengan catatan. Catatannya apa saja Pak Jokowi? Ya catatannya, kalau gabungnya belakangan ya catatannya mesti ada dong. Baik, maksudnya apakah ini berbicara tentang kursi di kementerian atau seperti apa? Catatan belakangan itu seperti apa maksudnya Pak? Ya itu kan nanti akan kita bicarakan setelah 9 Juli. Tetapi tidak dengan cara-cara yang lama, tidak dengan tradisi-tradisi yang lama. Artinya ada kriteria, ada memasukkan nama, kemudian menentukan nama siapa yang memang punya kompetensi, punya kemampuan, punya integritas yang baik untuk mengisi sebuah jabatan. Oke. Baik Pak Jokowi. Sekarang saya ke Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, sekarang kita kembali soal program. Tadi saya sudah tanya soal program, paling tidak gambaran garis besarnya dulu ke Pak Jokowi. Tapi sekarang saya ke Pak JK, tentunya yang dipercaya akan soal bidang ekonomi di negara ini. Pak JK punya pengalaman di 2004 hingga 2009 saat itu. Tetapi yang menarik saya tanyakan adalah, kita tahu PDIP pada waktu 2004-2009 juga sudah menjadi partai di luar pemerintahan untuk mengganti kata oposisi tentunya. Di situ ada Anda di dalam pemerintahan. Nah, ketika Anda sekarang bergabung dengan PDI Perjuangan, kira-kira apa atau visi ekonomi seperti apa yang menurut Anda pernah Anda lakukan tapi cocok dengan apa yang divisikan oleh PDI Perjuangan kira-kira? Mau dibawa kemana ekonomi kita paling tidak, Pak JK? Ya, seperti yang selalu banyak dibicarakan bahwa konsep ekonomi PDIP tercermin dalam Trisakti, yaitu berdikari dalam bidang ekonomi. Artinya suatu bangsa harus kuat sebenarnya. Karena hanya bangsa ekonominya kuat yang dapat berdikari. Tidak ada bangsa yang lemah ekonominya dapat berdikari. Ya. Karena itu apakah memenuhi kebutuhan pokoknya dan juga yang lainnya. Nah, kalau Anda lihat apa yang kita lakukan pada zaman saya di pemerintahan, sebenarnya sangat sama. Kita membuat swasembada pangan 2089. Seluruh sistem itu harus didahulukan produksi dalam negeri, apakah itu infrastruktur, kita bicara katakanlah airport, semua harus buatan dalam negeri, kita bicara alutsista, kita dahulukan dalam negeri. Itu kan artinya suatu sikap atau keinginan kita agar kita berdikari sebenarnya, bahwa sebagian sudah dicapai, masih ada yang belum dicapai. Itulah tantangannya dewasa ini. Baik, itu yang membuat ada kesamaan dengan seorang Joko Widodo dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, begitu ya Pak Yusuf Kalla? Kita mempunyai, dengan Pak Jokowi tadi sudah jelaskan, kami juga mempunyai background yang sama. Bagaimana meningkatkan resources nasional menjadi suatu kenyataan.
dengan berbagai usaha. Karena semua pengusaha itu yang berbicara di sektor real selalu berbicara bagaimana memanfaatkan resources nasional menjadi kekuatan ekonomi nasional. Jadi itulah saya kira kebersamaan kita, cita-cita kita untuk bangsa ke depan ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Nanti kita tunggu bagaimana langkah ke depan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala ini. Kita nanti akan coba untuk wawancara lagi dengan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Terima kasih Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala. Selamat malam.